Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amanda Hilda Zahra, NIM 24MJ041. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Selamat menonton. Jenis pelatihan untuk karyawan lama, yaitu pelatihan keuangan. Pengelolaan keuangan yang baik merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung stabilitas ekonomi individu serta meningkatkan kualitas kehidupan kerja karyawan. Meskipun karyawan lama telah memiliki pengalaman kerja yang cukup, tidak semua memiliki pemahaman yang memadai mengenai manajemen keuangan yang terstruktur dan sistematis. Kurangnya pemahaman dalam mengelola pemasukan, pengeluaran, tabungan, serta perencanaan keuangan dapat menimbulkan permasalahan finansial, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan kerja. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan keuangan yang bertujuan untuk membekali karyawan lama dengan pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab. Tujuan pelatihan. Tujuan umumnya ialah meningkatkan kemampuan karyawan lama dalam mengelola keuangan secara terencana, sistematis, dan berkelanjutan. Tujuan khususnya ialah 1. Memberikan pemahaman mengenai konsep pemasukan dan pengeluaran serta cara pengelolaannya secara tepat. 2. Meningkatkan pengetahuan karyawan tentang prinsip-prinsip dasar manajemen keuangan. 3. Membekali peserta dengan keterampilan dalam perencanaan keuangan, penganggaran, dan pencatatan keuangan. 4. Mengajarkan pengelolaan tabungan, investasi, serta utang secara sehat dan bertanggung jawab. 5. Membantu peserta dalam mengambil keputusan keuangan yang rasional, terukur. 3. Kurikulum pelatihan. Pengertian manajemen keuangan. Materi ini merupakan dasar dari seluruh pelatihan. Pada bagian ini, peserta diberikan pemahaman awal tentang konsep keuangan dan pentingnya pengelolaan keuangan yang baik. Isi materinya yaitu 1. Pengertian manajemen keuangan, yaitu proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan keuangan. 2. Tujuan manajemen keuangan, yaitu untuk mencapai kestabilan ekonomi, efisiensi penggunaan dana, serta kesejahteraan jangka panjang. 3. Fungsi keuangan dalam kehidupan pribadi dan organisasi, seperti fungsi perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. 4. Peran pengelolaan keuangan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kinerja kerja. Selanjutnya, perencanaan dan penganggaran. Materi ini membahas cara menyusun rencana keuangan secara sistematis agar pengguna uang menjadi lebih terarah dan terkontrol. Isi materinya yaitu 1. Konsep perencanaan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang. 2. Penentuan prioritas kebutuhan dan keinginan. 3. Teknis pengalokasian dana sesuai dengan tingkat kepentingan. 4. Penyusunan rencana keuangan berdasarkan kondisi keuangan pribadi atau kerja. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta mampu menyusun rencana keuangan dan menentukan prioritas pengeluaran secara rasional dan terukur. Selanjutnya, menyusun anggaran keuangan. Materi ini berfokus pada penyusunan anggaran sebagai alat pengendali keuangan. Isi materinya ialah 1. Menyusun anggaran pemasukan. 2. Menyusun anggaran pengeluaran. 3. Menyusun anggaran dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan. 4. Pengendalian dan evaluasi realisasi anggaran. Tujuan pembelajarannya ialah peserta mampu menyusun anggaran keuangan dan menggunakannya sebagai alat kontrol dalam pengelolaan keuangan. Pencatatan dan pelaporan keuangan. Materi ini mengajarkan keterampilan teknis dalam mencatat dan melaporkan transaksi keuangan. Isi materinya ialah 1. Teknis pencatatan transaksi keuangan harian. 2. Pengelompokan jenis pemasukan dan pengeluaran. 3. Penyusunan laporan keuangan sederhana. 4. Analisis laporan keuangan untuk mengetahui kondisi keuangan. Tujuan pembelajaran ini ialah peserta mampu melakukan pencatatan dan pelaporan keuangan secara tertib, sistematis, dan akurat. Selanjutnya yang terakhir, tabungan, investasi, dan pengelolaan utang. Materi ini membekali peserta dengan pemahaman pengelolaan keuangan jangka panjang. Isi materinya ialah 1. Pentingnya menabung secara rutin dan terencana. 2.
pengandalan jenis-jenis investasi dasar, sarana prasarana pelatihan keuangan. Sarana dan prasarana merupakan komponen pendukung utama dalam pelaksanaan pelatihan agar kegiatan dapat berjalan secara efektif, tertib, dan kondusif. Ketersediaan fasilitas yang memadai akan menunjang proses pembelajaran serta meningkatkan kenyamanan dan pemahaman peserta. Sarana yang dibutuhkan ialah 1. Ruang pelatihan, ruangan yang bersih, nyaman, dan kondusif untuk kegiatan belajar, sehingga peserta dapat mengikuti pelajaran dengan fokus dan optimal. 2. Laptop komputer digunakan sebagai media praktik dalam pencatatan, pengolahan, dan simulasi pengelolaan keuangan. 3. Proyektor dan layar presentasi digunakan untuk menampilkan materi pelatihan agar mudah dipahami oleh seluruh peserta. 4. Modul pelatihan berisi materi pembelajaran yang disusun secara sistematis sebagai bahan belajar peserta selama dan setelah pelatihan. 5. Alat tulis kantor digunakan untuk mencatat materi, latihan, dan tugas selama pelatihan berlangsung. 6. Aplikasi atau perangkat lunak keuangan sederhana digunakan sebagai media praktik pencatatan dan pengelolaan keuangan secara digital. 7. Papan tulis dan spidol sebagai media pendukung penyampaian materi dan diskusi. 8. Perangkat audio, speaker atau mikrofon digunakan untuk menunjang kejelasan penyampaian materi, terutama dalam ruangan berkapasitas besar. Fungsi fungsi sarana dan prasarana itu ialah 1. Mendukung kelancaran proses pelatihan. 2. Meningkatkan efektivitas penyampaian materi. 3. Mempermudah pemahaman peserta. 4. Menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif. 5. Menunjang kegiatan praktik dan simulasi. Peserta pelatihan. Peserta pelatihan merupakan unsur utama dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keuangan. Adapun peserta yang terlibat dalam pelatihan ini terdiri atas 1. Karyawan lama sebanyak 5 orang. 2. Manajer operasional sebanyak 7 orang. 3. Customer service sebanyak 2 orang. Total peserta pelatihannya yaitu 14 orang. Penjelasannya, peserta pelatihan berasal dari berbagai bagian kerja agar pemahaman pengelolaan keuangan dapat diterapkan secara merata di seluruh unit kerja, baik pada level operasional, pelayanan, maupun manajerial. 6. Pelatihan. Pelatihan yang diselenggarakan adalah pelatihan keuangan eksternal, yaitu pelatihan yang dilaksanakan oleh pihak luar organisasi dan diikuti oleh peserta dari organisasi lain maupun masyarakat umum. Penjelasannya ialah pelatihan eksternal bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas, standar materi yang lebih profesional, serta perspektif baru dalam pengelolaan keuangan, karena disampaikan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang keuangan. 7. Metode pelatihan. Metode pelatihan merupakan cara menyampaikan materi agar peserta dapat memahami dan menguasai kompetensi yang diajarkan. Metode yang digunakan dalam pelatihan ini meliputi 1. Ceramah, menyampaikan materi secara sistematis oleh instruksi untuk memberikan pemahaman teori dan konsep dasar. 2. Diskusi, kegiatan interaksi antara peserta dan instruktur untuk membahas permasalahan keuangan dan mencari solusi bersama. 3. Untuk peragaan situasi nyata dalam pengelolaan keuangan untuk melatih keterampilan peserta. Tujuan metode ini ialah agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan secara praktik dalam kehidupan kerja dan pribadi.
Selanjutnya, tahapan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara bertahap dan sistematis sebagai berikut. 1. Pembukaan, kegiatan pembukaan pelatihan serta pengenalan kegiatan pelatihan kepada peserta. 2. Perkenalan dan penjelasan tujuan pelatihan, menyampaikan maksud, tujuan, manfaat pelatihan agar peserta memahami arah dan target kegiatan. 3. Menyampaikan materi. Pemberi materi tentang manajemen keuangan dan perencanaan anggaran secara terstruktur. 4. Latihan praktik. Selanjutnya, studi kasus, pembahasan contoh permasalahan keuangan nyata untuk melatih kemampuan analisis peserta. 4. Praktik langsung, kegiatan latihan pengelolaan keuangan secara nyata seperti pencatatan keuangan dan penyusunan anggaran. 5. Simulasi, kegiatan latihan berbentuk peragaan situasi nyata dalam pengelolaan keuangan untuk melatih keterampilan peserta. Tujuan metode ini ialah agar peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu menerapkan secara praktik dalam kehidupan kerja dan pribadi. Selanjutnya, tahapan pelatihan. Pelaksanaan pelatihan dilakukan secara bertahap dan sistematis sebagai berikut. 1. Pembukaan, kegiatan pembukaan pelatihan serta pengenalan kegiatan pelatihan kepada peserta. 2. Perkenalan dan penjelasan tujuan pelatihan, menyampaikan maksud, tujuan, manfaat pelatihan agar peserta memahami arah dan target kegiatan. 3. Menyampaikan materi. Pemberi materi tentang manajemen keuangan dan perencanaan anggaran secara terstruktur. 4. Latihan praktik. Pelaksanaan praktik pencatatan keuangan dan pengelolaan pengeluaran secara langsung. 5. Evaluasi. Pelaksanaan tes singkat atau penilaian hasil praktik untuk mengukur tingkat pemahaman peserta. 6. Penutup. Menyampaikan kesimpulan pelatihan dan tindak lanjut. Evaluasi dan tingkat lanjut. Evaluasi dan tingkat lanjut merupakan tahap akhir untuk memastikan efektivitas pelatihan. Evaluasi dilakukan dengan cara 1. Menilai pemahaman peserta melalui tes atau latihan. 2. Menilai hasil praktik pengelolaan keuangan. 3. Mengamati partisipasi peserta dalam pelatihan. Tindak lanjutnya dilakukan melalui 1. Pendampingan penerapan materi pelatihan. 2. Pemantauan penerapan pengelolaan keuangan di lingkungan kerja. 3. Pemberian pelatihan lanjutan jika diperlukan. Tujuan evaluasi dan tindak lanjut ialah untuk memastikan bahwa hasil pelatihan benar-benar diterapkan dan memberikan dampak nyata dalam pengelolaan keuangan peserta. Pelaksanaannya dilakukan pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2026. Tujuan pemberian kompensasi untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas, atau tujuan utama pemberian kompensasi adalah untuk memperoleh dan mempertahankan sumber daya manusia yang berkualitas, profesional, serta berkomitmen terhadap organisasi. Kompensasi tidak hanya berfungsi sebagai imbalan finansial, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam manajemen sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja, loyalitas, dan kesejahteraan karyawan. Kompensasi dirancang sebagai sistem yang terencana dan adil agar mampu menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara perusahaan dan karyawan, serta mendorong tercapainya tujuan organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Tujuan kompensasi bagi pekerja. Bagi pekerja, kompensasi memiliki peran dan fungsi sebagai berikut. 1. Sebagai balas jasa atas kontribusi kerja. Kompensasi merupakan bentuk penghargaan atas tenaga, waktu, pikiran, dan keterampilan yang telah diberikan pekerja kepada perusahaan. 2. Sebagai sumber penghasilan. Kompensasi menjadi sumber utama penghasilan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. 3. Meningkatkan kesejahteraan. Dengan kompensasi yang layak, pekerja dapat meningkatkan kualitas hidup dan mencapai stabilitas ekonomi, dan diakui sebagai bagian penting dari organisasi. Selanjutnya, meningkatkan motivasi dan kepuasan pekerja.
Kompensasi yang baik mendorong semangat kerja, kepuasan kerja, dan komitmen pekerja dalam melaksanakan tugas. Tujuan kompensasi bagi pemberi kerja atau perusahaan. Bagi perusahaan, kompensasi memiliki fungsi strategi sebagai berikut. 1. Menarik tenaga kerja yang berkualitas. Sistem kompensasi yang baik mampu menarik calon karyawan yang kompeten dan profesional. 2. Mempertahankan karyawan. Retensi karyawan. Kompensasi yang layak membantu perusahaan mempertahankan karyawan yang telah dimiliki. 3. Meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kompensasi berfungsi sebagai alat motivasi agar karyawan bekerja secara optimal. Selanjutnya meningkatkan kinerja dan produktivitas. Karyawan yang merasa dihargai cenderung bekerja lebih disiplin, bertanggung jawab, dan produktif. Selanjutnya, mengurangi tingkat turnover. Sistem kompensasi yang baik dapat menekan angka keluar masuk karyawan. Keenam, atau selanjutnya mendukung pencapaian tujuan perusahaan. Kinerja karyawan yang meningkat akan berkontribusi langsung terhadap pencapaian target perusahaan secara efektif dan efisien. Selanjutnya, tujuan kompensasi dalam mempertahankan karyawan. Selanjutnya, tujuan kompensasi dalam mempertahankan karyawan yang sudah ada, atau employee retention. Mempertahankan karyawan yang sudah ada merupakan salah satu tujuan utama dalam sistem pemberian kompensasi. Karyawan yang telah lama bekerja memiliki pengalaman pemahaman budaya kerja serta kompetensi yang terbentuk melalui proses yang panjang. Oleh karena itu, perusahaan perlu menjaga keberadaan karyawan tersebut agar tidak terjadi kehilangan sumber daya manusia yang berharga. Selanjutnya, bagi pekerja, 1. Memberikan rasa aman dalam bekerja. Kompensasi yang layak memberikan jaminan ekonomi sehingga karyawan merasa aman dan stabil dalam pekerjaan. 2. Meningkatkan kesejahteraan hidup. Kompensasi yang memadai membantu karyawan memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kualitas kehidupan secara berkelanjutan. 3. Meningkatkan motivasi dan semangat kerja. Karyawan yang merasa diperhatikan melalui sistem kompensasi yang baik akan lebih termotivasi untuk bekerja secara optimal. 4. Menimbulkan loyalitas terhadap perusahaan. Memberikan kompensasi yang adil dan konsisten membentuk rasa memiliki serta kesetiaan terhadap organisasi. Selanjutnya, keempat, menumbuhkan loyalitas terhadap perusahaan. Memberikan kompensasi yang adil dan konsisten membentuk rasa memiliki serta kesetiaan terhadap organisasi. 5. Meningkatkan kepuasan kerja. Kepuasan kerja yang tinggi mendorong karyawan untuk tetap bertahan dan berkembang bersama perusahaan. Dan bagi pekerja, selanjutnya bagi pemberi kerja atau perusahaan, menjaga stabilitas sumber daya manusia, perusahaan tidak perlu terus-menerus melakukan rekrutmen akibat tingginya tingkat keluar masuk karyawan. 2. Mengurangi tingkat turnover karyawan. Sistem kompensasi yang baik mampu menekan angka pengunduran diri karyawan. 3. Menjaga produktivitas organisasi. Karyawan berpengalaman memiliki kinerja yang lebih stabil dan efisien. 4. Menghemat biaya rekrutmen dan pelatihan. Mempertahankan karyawan yang lama lebih efisien dibandingkan merekrut dan melatih karyawan baru dari awal. Selanjutnya, membangun hubungan kerja jangka panjang. Selanjutnya, atau yang kelima, membangun hubungan kerja jangka panjang. Hubungan kerja yang berkelanjutan menciptakan iklim kerja yang kondusif dan harmonis. Kesimpulannya ialah, kompensasi merupakan instrumen strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai imbalan finansial, tetapi juga sebagai sarana motivasi, pengendalian kinerja, peningkatan kesejahteraan, serta pembentukan loyalitas karyawan. Sistem kompensasi yang baik, adil, dan terencana akan memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Kompensasi merupakan instrumen strategis dalam manajemen sumber daya manusia yang tidak hanya berfungsi sebagai imbalan
sebagai imbalan finansial, tetapi juga sebagai sarana motivasi, pengendalian kinerja, peningkatan kesejahteraan, serta membentukkan loyalitas karyawan. Sistem kompensasi yang baik, adil, dan terencana akan memberikan manfaat ganda, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendukung pencapaian tujuan perusahaan secara berkelanjutan. Selanjutnya, kepemimpinan. Pilih dari kinerja gaya kepemimpinan di atas yang paling Anda sukai berikan alasannya. Gaya kepemimpinan yang paling saya sukai adalah gaya kepemimpinan demokratis. Alasannya ialah gaya kepemimpinan ini mampu meningkatkan efisiensi kerja tim melalui keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya partisipasi, anggota merasa dihargai dan memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja. Selain itu, gaya kepemimpinan demokratis mendorong munculnya ide-ide baru, meningkatnya motivasi kerja, serta menciptakan hubungan kerja yang harmonis, sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara optimal. Sementara itu, gaya kepemimpinan yang paling tidak saya sukai adalah gaya kepemimpinan otoritas. Hal ini dikarenakan seluruh keputusan ditentukan sepenuhnya oleh pemimpin tanpa melibatkan anggota. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya partisipasi, kreativitas, dan rasa memiliki terhadap organisasi. Anggota cenderung bekerja hanya berdasarkan perintah, bukan karena kesadaran dan tanggung jawab, sehingga dalam jangka panjang dapat menurunkan motivasi kerja dan kinerja tim. Selanjutnya, kondisi penerapan masing-masing gaya kepemimpinan dalam organisasi. Gaya kepemimpinan otoritas biasanya diterapkan pada kondisi tertentu. Gaya ini digunakan ketika organisasi menghadapi situasi darurat atau masalah yang membutuhkan keputusan cepat dan tegas. Tetapi saat terjadi krisis, pelanggaran aturan, atau kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan diskusi panjang. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis diterapkan dalam kondisi normal. Misalnya pada saat perencanaan program dalam program pengambilan keputusan strategis serta pemecahan masalah secara bersama-sama. Hal ini sangat efektif untuk meningkatkan partisipasi, kerja sama tim, dan rasa tanggung jawab anggota dalam organisasi. Selain itu, terdapat gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini diterapkan ketika anggota organisasi sudah memiliki pengalaman, kompetensi, dan kemampuan untuk bekerja secara mandiri. Dalam hal ini, pemimpinan berperan sebagai pengawas dan pemberi arahan umum tanpa terlalu banyak melakukan campur tangan secara langsung. Komunikasi juga memiliki peran penting dalam kinerja organisasi. Selanjutnya, dampak komunikasi yang tidak efektif terhadap kinerja organisasi. Komunikasi juga memiliki peran penting dalam kinerja organisasi. Komunikasi yang tidak efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dalam menyampaikan informasi, sehingga tugas dan tanggung jawab tidak dijalankan sesuai dengan tujuan organisasi. Akibatnya, produktivitas menurun, pengambilan keputusan menjadi lebih lambat, dan konflik antara anggota dapat meningkat. Selain itu, komunikasi yang buruk dapat menurunkan motivasi kerja serta kepercayaan terhadap pimpinan. Selanjutnya, mengapa komunikasi dua arah lebih efektif dibandingkan komunikasi satu arah dalam organisasi? Hal ini karena komunikasi dua arah memungkinkan adanya umpan balik antara pimpinan dan anggota. Dengan adanya umpan balik, pesan dapat dipahami dengan lebih jelas, kesalahpahaman dapat segera diperbaiki, serta ide dan pendapat anggota dapat dipertimbangkan. Kondisi ini menciptakan hubungan kerja yang lebih terbuka dan membuat kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Perkembangan selanjutnya, bagaimana teknologi memenuhi pola komunikasi dalam organisasi ini? Teknologi mempermudah dan mempercepat penyampaian informasi melalui media seperti email,
aplikasi pesan instan, dan rapat daring. Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih fleksibel tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat, serta mendukung kerja sama tim secara daring secara lebih